Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak dan pada video kali ini kita akan belajar salah satu soal UTBK di tahun 2018. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi akan dihasilkan sel anak yang bersifat. Oke, jadi di sini kita akan review sedikit dulu tentang pembelahan mitosis dan meiosis pada manusia ya, yang memiliki 46 kromosom. Pertama, untuk pembelahan mitosis, awalnya terdapat sel induk yang memiliki 46 kromosom. Kemudian sel induk tersebut mengalami interfase dan di dalam proses interfase tersebut ada penggandaan DNA. Makanya 46 kromosom tersebut mengganda menjadi 92 kromosom. Nah, 92 kromosom ini akan mengalami pembelahan mitotik, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, sehingga menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki 46 kromosom. 46 kromosom ini didapatkan dari 92 kromosom dibagi 2 ya, jadi masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Sedangkan pada pembelahan meiosis, awalnya ada sel induk yang memiliki 46 kromosom, kemudian mengalami interfase dan kromosomnya berubah menjadi 92, sama kayak mitosis sebelumnya. Lalu 92 kromosom ini mengalami meiosis 1 dan menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki 46 kromosom. Nah, masing-masing sel anak ini akan membelah lagi dengan proses meiosis 2 dan masing-masing akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki 23 kromosom saja. Karena sebelum meiosis 2 itu nggak ada proses interfase lagi, jadi nggak ada penggandaan lagi. Makanya hasil anaknya itu hanya 23 di masing-masing sel. Kalau kita lihat dari sifat sel anaknya, untuk pembelahan mitosis, sel anaknya itu jumlahnya 46, sama dengan sel induknya. Atau kita bisa bilang, sel anak dan sel induk itu identik. Dan sel anak serta sel induk ini sifatnya diploid, karena masing-masing kromosom di dalam sel berpasangan. Sedangkan untuk pembelahan meiosis, sel anak bersifat haploid, dan sel induk bersifat diploid. Karena sel anak hanya mengandung setengah dari sel induk, jadi haploid, dan masing-masing tidak berpasangan, makanya disebut sebagai haploid. Lalu dari sini kita coba lihat opsi dari jawabannya. Yang A, haploid dan terkadang diploid, itu salah ya. Jadi kalau hasil dari pembelahan ya haploid aja, dan diploid aja. Nggak bisa kadang haploid, kadang diploid, itu nggak bisa. Kemudian yang B, diploid, yang identik dengan sel induk. Ini juga salah ya, karena pada pembelahan meiosis seperti yang kita lihat pada diagram sebelah kanan, pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anak yang haploid dan itu tidak identik dengan induknya, jadi salah. Kemudian yang C, haploid yang identik dengan sel induk, ini juga salah ya, karena sel induknya diploid bukan haploid. Kemudian yang D, monoploid yang identik dengan sel induk. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang C. Monoploid itu sama aja kayak haploid. Jadi, opsi D itu salah juga ya. Lalu kita masuk ke yang E. Tidak identik dengan sel induk secara genetik. Nah, ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, pada sel anak meiosis, jumlah selnya itu 23. Sedangkan sel induk jumlahnya ada 46 atau diploid. Dan perlu kalian ketahui, pada pembelahan meiosis itu terjadi crossing over atau pindah silang, yang mana terjadi pertukaran gen antara sel ayah dan sel ibu, sehingga menghasilkan sel rekombinasi atau sel gabungan antara keduanya, yang mana sel gabungan tersebut tidak sepenuhnya identik dengan ayah dan ibu, yang berupa campuran dari sifat ayah dan ibu. Untuk lebih jelasnya, bisa cek di video mitosis dan meiosis yang sebelumnya kakak upload. Nanti tinggal cek di playlistnya saja ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan membantu. Jangan lupa beri dukungan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di soal selanjutnya.